Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang ada di SD Islam Sabilillah Malang 2. Ikuti saya melihat-lihat fasilitas yang ada di SD Islam Sabilillah Malang 2. Perkenalkan, saya Ilhamuddin Nukman, orang tua dari Ananda Akila Zainaba An-Nadwa, kelas 5C SD Islam Sabilillah 1 Malang. Saya juga adalah dosen di Universitas Brawijaya, lebih tepatnya Departemen Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Pengalaman saya sebagai orang tua dari Ananda Akila yang sekolah di SD Islam Sabilillah 1 Malang, proses pendidikannya sangat baik. Ada 3 alasan kenapa saya mengatakan itu sangat baik. Pertama, anak saya itu diajarkan kemandirian yang luar biasa. Kemandirian dalam hal apa saja? Dalam hal belajarnya. Pengalaman saya melihat itu tidak sering atau jarang sekali saya mengingatkan anak saya itu untuk belajar, tapi dia tahu kapan dia harus belajar, kapan dia harus mengerjakan hal-hal poin-poin penting dari pembelajarannya, atau bahkan kadang-kadang dia mengulang materi belajarnya. Itu poin yang satu terkait kemandirian. Nah, yang menarik juga itu soal spiritual gitu. Dalam hal ini ya ibadahnya alhamdulillah dilatih dengan kedisiplinan yang sangat baik. Waktunya sholat itu dia langsung tahu harus melakukan apa, mempersiapkan dirinya bagaimana. Itu juga sudah sangat baik sekali. Nah, poin yang kedua, kenapa saya mengatakan pendidikan sangat baik, selain mengajarkan tentang kemandirian tadi itu, anak saya juga dilatih untuk berpikir kreatif. Banyak beberapa project based learning yang dia lakukan itu dia cerita ke saya. Kan anak-anak itu kan kadang-kadang anak-anak itu kan ada tugas presentasi di sekolah. Nah, itu dia sering diskusi dengan saya. Ini saya punya ada ide begini, kira-kira harus bagusnya bagaimana, mengerjakannya seperti apa, atau keterlibatan saya bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu membuat anak saya menjadi semangat belajarnya, menciptakan hal baru itu sangat baik gitu. Nah, kadang-kadang itu bisa melihat itu out of the box. Tapi namanya juga anak kecil berusaha untuk belajar, explore, saya kira itu hal yang sangat baik. Nah, poin yang ketiga yang menurut saya bagus sekali di SD Islam Sabilillah itu seperti slogannya ya, membentuk pemimpin peradaban dunia. Nah, dari pengalaman saya, baik sebagai dosen maupun sebagai trainer profesional di bidang pengembangan SDM, Human Capital Development, salah satu ciri dari pemimpin besar itu adalah dorongan yang kuat untuk belajar dan mencintai apa yang mereka lakukan. Para pemimpin besar, dari sekian banyak buku yang saya baca, keberanian, kemudian kreativitas, kemudian kemauan untuk belajar itu adalah syarat mutlaknya. Dan saya kira ini hal penting yang harus diteruskan di SD Islam Sabilillah. Saya berharap nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang akan ada pemimpin-pemimpin hebat yang lahir dari pendidikan di Yayasan Islam Sabilillah Malang. Karena pemimpin-pemimpin hebat memang harus dilahirkan dari proses pendidikan yang memang hebat dan sangat bagus. Ini kesan saya yang paling baik terhadap pendidikan di SD Islam Sabilillah Malang. Sekolah terbaik harus menjadi tempat buat anak-anak belajar dan menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Dan SD Islam Sabilillah Malang menjadi opsi nomor 1 bagi para orang tua memilih pendidikan yang sangat tepat bagi anak-anaknya. Nah, beberapa kali saya mendengarkan rasa menyesal dari orang tua karena putra-putrinya tidak diterima di SD Islam Sabilillah.
Nah, dari situlah kemudian saya sangat bersyukur akhirnya SD Islam Sabilillah Malang tidak hanya cukup ada di kampus 1 tapi juga buka untuk kampus 2. Mengapa hal ini perlu? Karena ini memfasilitasi banyak orang tua yang ingin memberikan fasilitas pendidikan atau memberikan kesempatan belajar terbaik bagi putra-putrinya. Dan saya kira SD Islam Sabilillah Malang yang kampus 2 harus ada di dalam top list yang pertama. Kadang-kadang anak saya itu protes ke saya gitu, wah Bi, sekarang SD Islam Sabilillah 2 itu lebih bagus sekarang fasilitasnya. Wah, saya pingin merasakan fasilitas yang sama. Nah, saya tanya sama anak saya, lah kamu pingin sekolah lagi apa gimana? Masa baru sudah kelas 5 mau turun lagi kelas 1 gitu. Nah, jadi ini diberikan kesempatan kepada semua pihak, kepada orang tua yang ingin berikan pendidikan terbaik buat putra-putrinya. Saya sampai hari ini masih sangat percaya bahwa orang tua tidak hanya sekedar memberikan makanan, minuman, nutrisi yang baik buat putra-putrinya, tapi lebih daripada itu orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik buat putra-putrinya. Karena begitu nanti mereka tumbuh besar, kemudian mengarungi kehidupannya masing-masing, menempuh perjalanan karirnya masing-masing, modal pendidikan itulah yang paling tepat akan menjadi bekal bagi perjalanan kehidupan mereka. Dan pendidikan terbaik akan memberikan peluang dan kesempatan terbaik mereka untuk mendapatkan karir-karir dan peluang-peluang profesional terbaik yang mereka bisa dapatkan. Jadi saya ingin mengatakan kembali, saya tidak ingin ngomong yang lain karena saya merasakan sendiri bagaimana anak saya mendapatkan kesempatan belajar yang terbaik, pengembangan diri terbaik, dan kemampuan untuk mengeksplor dirinya terbaik di SD Islam Sabilillah Malang. Jadi selanjutnya saya berharap, saya berdoa semoga putra-putri Anda pun mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik buat putra-putrinya. Yang perlu diingat juga begini, orang tua bilang, wah nanti kalau biaya pendidikannya mahal bagaimana? Bapak Ibu, tidak ada biaya pendidikan yang mahal kalau kita berpikir ini semua adalah demi masa depan putra-putrinya. Saya ingat ada salah satu ayat di dalam Al-Quran mengatakan, janganlah sampai kamu meninggalkan generasi yang lemah di belakang kamu. Nah, generasi yang lemah itu cirinya apa? Satu, dia lemah intelektualnya. Yang kedua, dia lemah profesionalnya. Yang ketiga, dia lemah finansialnya. Yang keempat, dia lemah spiritualnya. Dan saya yakin SD Islam Sabilillah Malang Kampus 2 ini menjadi solusi yang terbaik, pilihan terbaik buat putra-putri panjenengan semua. Sukses selalu untuk SD Islam Sabilillah Malang 2, Sekolah Sabilillah, sekolah pemimpin peradaban dunia.